Selamat datang di channel Net Gadget. Sebelum nonton video review ini, kalian bisa nonton video sebelum review ini karena ada informasi yang cukup penting tentang Redmi Note 9. Jadi Redmi Note 9 ini sekitar hampir 2 bulan ya semenjak di launching di Indonesia, yang ngejualnya secara PO. Ya kalian tahu sendiri ya, kalau ngejual secara PO agak susah dicarinya, agak susah dibelinya. Tapi untuk sekarang setelah hampir 2 bulan, Redmi Note 9 ini udah mudah dibeli ya di marketplace tuh. Harganya 24 atau 25, beda-beda tergantung marketplace-nya. Terus kalau di offline rata-rata sih harganya 2,5 juta. Dengan harga 2,5 juta, apakah Redmi Note 9 ini layak untuk dibeli atau layak upgrade dari Redmi Note 8? Langsung aja saksikan video ini sampai selesai. Seperti biasa, Redmi kasih spek yang menggoda ya dengan harga yang menarik. Desain belakangnya tuh kalau kata saya ini keren ya. Dibanding Redmi Note 8 ini sih perubahan yang keren. Kamera belakangnya tuh dibuat square, taruh di tengah dan di bawahnya tuh ada fingerprint. Sayangnya si bahan backcase-nya ini plastik. Padahal sebelumnya di Redmi Note 8 tuh udah pakai glass ya, Gorilla Glass malah. Ini pakai plastik ya, walaupun si finishingnya tuh glossy ya, jadi nggak kelihatan plastik. Cuma tetap aja kalau pakai plastik tuh lama-lama kena debu, walaupun pakai case ya, kena debu jadi gores halus. Itu aja sih. Cuma lebihnya jadi agak ringan aja Redmi Note 9 ini gara-gara pakai bahan plastik. Layar depannya tuh IPS Full HD dengan dot display di pojok kiri atas. Looknya sih agak ngeganjel ya awalnya kalau lihat sekilas, tapi setelah lama-lama dipakai, dot display di pojok kiri itu nggak ngeganggu sama sekali, malah enak kalau kata saya. Terus layarnya udah diproteksi pakai Gorilla Glass 5, jadi kayaknya agak susah untuk kegores halus. Dimensi si Redmi Note 9 ini tuh agak membengkak ya dibanding Redmi Note 8, karena mungkin menyesuaikan dengan membengkaknya juga baterainya. Jadi mau nggak mau dibesarkan dimensi HP-nya. Nah, untuk kamera belakangnya desainnya sih berubah ya, cuman si setup kameranya tuh sama kalau menurut saya di Redmi Note 8. Jadi 40 megapiksel yang kamera utamanya, terus ultra wide 8 megapiksel, terus ada deep sensor 2 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Hasilnya sih, hasil kamera belakangnya tuh dibilang bagus banget sih enggak ya, dibilang jelek juga enggak. Jadi kalau menurut saya ya lumayan lah ya kamera belakangnya. Kamera ultra wide-nya juga pinter-pinternya cari angle, soalnya karena kalau angle berubah dikit jadi agak distorsi. Terus kalau untuk videonya jadi udah bisa pakai IS ya, jadi videonya nggak begitu getar ya, walaupun mentok di Full HD 30 frame per second. Untuk kamera depannya juga sama 13 megapiksel, jadi setupnya sama, cuma bukaannya berbeda dikit. Untuk hasil kamera depannya juga kalau siang hari cukup bagus, siang hari. Kalau malam hari ya seperti itulah ya, masih ada noise, tapi wajar ya harga segitu dengan kamera yang kayak gini menurut saya udah cukup bagus. Untuk performanya Redmi Note 9 ini pakai SoC MediaTek ya. Sekarang MediaTek udah mulai merambah ke pasar-pasar low entry sama menengah. Ini pakai MediaTek G85. Ya kalau dibanding dengan Redmi Note 8 ini sih lebih ngebut ya. Kalau kata Redmi sih 32% lebih ngebut dibanding Redmi Note 8. Saya tes tuh
skor Antutunya tuh sekitar hampir 200.000, jadi 199.000 kalau nggak salah ya nilai Antutunya. Itu nilai Antutu yang sangat besar kalau menurut saya di rentang harga yang cukup terjangkau. Tapi saya coba pakai main game, pakai COD Mobile. Settingannya sih bisa medium high ya, frame rate-nya bisa high. Tapi ketika dicoba patah-patah. Jadi pas main COD Mobile tuh patah-patah. Setelah saya close, terus saya masuk lagi, jadi nggak patah-patah, jadi semua. Jadi kalau menurut saya itu sepertinya cuma di MIUI-nya, bukan di SoC-nya. Saya coba lagi main PUBG juga sama ya, ketika main langsung tuh agak patah-patah, harus dikeluarin dulu terus dimasuk lagi baru agak mendingan ya, nggak patah-patah. Ya mungkin kekurangan dari Redmi Note 9 ini masih harus banyak update software ya. Hanya agak mengganggu kalau main game kayak gitu, padahal skor Antutunya udah sangat besar, hampir 200.000. Mungkin itu aja sih ya di bagian performanya. Saya yakin ini cuma masalah di software MIUI-nya aja sih. Nah, untuk baterainya ini Redmi Note 9 tuh 5020 mAh. Agak kagok sih ya 5020 mAh. 5020 mAh sekarang sih nggak kerasa gede ya angkanya gitu maksudnya. Tapi walaupun emang kapasitasnya gede. Karena HP-HP sekarang kebanyakan udah 5000 mAh. Nah, si Redmi Note 9 ini saya coba pakai medsos yang cukup intens dan nonton YouTube yang cukup intens juga. Bisa bertahan pemakaian saya itu 30 jam ya. Lebih dari sehari semalam. Jadi kalau ngecasnya pagi full, itu baru dicas lagi besok siang. Untuk ngecasnya juga dari 15% sampai 100% tuh 2 jam lebih dikit. 2 jam 5 menit kalau saya coba. Itu ke dalam keadaan nyala. Terus kalau darurat si Redmi Note 9 ini bisa dipakai untuk powerbank ya. Tapi jangan lama-lama juga, habis juga kalau dipakai buat powerbank. Untuk fitur penunjang yang standarnya tuh masih ada fingerprint di belakang ya, terus ada face unlock yang standar, terus masih ada jack audio, ada remote TV, remote AC standarnya Xiaomi, terus USB-nya udah Type C. Speakernya kalau menurut saya lumayan ya, agak bulat di harga yang 2.500.000. Terus si slot SIM-nya tuh 2 SIM plus 1 micro SD. Udah cukup lengkap sepertinya bahasan Redmi Note 9 ini. Kalau masih ada yang kurang bisa komen di bawah ya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalian bisa follow Instagramnya NetGadget dan IXGadget. Dan terakhir kalian bisa di subscribe juga channel ini.